dan kepada Pak Menteri atas perhatian besar kepada Maluku Utara yang sudah kemarin seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Wali dan sudah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada putra terbaik Sultan Tidore, yaitu Sultan Senior Indonesia. Setelah perjuangan 4 tahun, akhirnya di tahun 2025 doa seluruh masyarakat Tidore dan Maluku Utara akhirnya terkabulkan. Karena itu saya sangat dukung dan mendorong pemerintah kota Tidore dan juga provinsi untuk mengusulkan melalui sebuah prosedur tentu saja agar Tuan Guru Tidore menjadi pahlawan nasional. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Gubernur Maluku Utara. Untuk itu kepada Ibu Sahli Juwana Laus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadlizon MSc. Selamat datang di Maluku Utara. Ini pertama kali Bapak tiba di Kota Tidore. Kota Tidore ini salah satu pulau tercantik di Maluku Utara dan kota terbersih di Maluku Utara yang menghasilkan akademisi terbanyak. Jadi S1 terbanyak putra putri Maluku Utara itu berasalnya dari kota Pulau Tiga Kepulauan ini Tidore. Yang saya hormati juga Pak Menteri Kebudayaan Bapak Rahmanda Trimanja. Yang saya hormati juga Yang Mulia Sultan Tidore Bapak Hussein Altin Shah. Terima kasih telah menerima kami di Kantor Persatuan Tidore. Ini yang kedua kali saya datang ke sini, tetapi ini yang pertama kali saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara, dan ini juga pertama kali saya ketemu langsung dengan Sultan Tidore di sini. Yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Budaya Wilayah 21 Bapak Winarto, Sekretaris Sekda Provinsi Maluku Utara Pak Samsudin, Bapak Wali Kota Tiga Pak Muhammad Senin. Pak Wali itu tadi siang udah WhatsApp saya, khawatir mungkin saya tidak datang. Sebenarnya Pak waktu siang saya telepon Pak Menteri, saya sudah bilang ya Pak Menteri, nanti saya nemenin Pak Menteri selama Pak Wali WA. Saya bilang Pak Wali saya hadir Pak. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga Sekotika Bapak Ismail Duko Malamo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala BNN Kota Tidore, Subajo Bobanto Adat, Imam dan Syarah Kesultanan Tidore, jajaran Forkopimda 3, para staf ahli wali kota, pimpinan PD Lingkup Pemkot, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Hari ini kita menyaksikan satu peristiwa yang sangat penting, jalanan budaya menuju Tiraha, penganugerahan gelar Bobanto Adat Tidore, mengungkap bangsa Lili Gulu-Gulu kepada Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon, artinya adalah pangeran Tidore yang ada di perantauan. Gitu ya izin ya, oh ya tadi artinya demikian ya. Ya, ini merupakan simbol kehormatan sekaligus penguatan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat khususnya Tidore. Atas nama pemerintah provinsi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kepada Pak Menteri atas perhatian besar kepada Maluku Utara yang sudah kemarin seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Wali dan sudah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada putra terbaik Sultan Tidore, yaitu Sultan Senior Indonesia. Setelah perjuangan 4 tahun, akhirnya di tahun 2025 doa seluruh masyarakat Tidore dan Maluku Utara akhirnya terkabulkan, dan ini suatu kehormatan bagi kami Maluku Utara. Gelar adat yang kemudian dianugerahkan hari ini selain juga sebuah penghormatan, ini juga menegaskan bahwa Bapak Menteri telah kami terima menjadi keluarga besar Tidore, keluarga besar Maluku Utara, dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga martabat, identitas, dan warisan leluhur. Bersama juga dengan ini, saya menegaskan komitmen dari pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun kolaborasi kuat dengan seluruh kesultanan. Ada 4 kesultanan, izin Pak Menteri di sini kita
bahasanya bilangnya Maluku Keraha. Jadi Maluku Keraha itu 4 gunung, 4 pulau, melambangkan 4 kesultanan. Jalan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jelolo. Provinsi ini tidak hanya dikenal sebagai kekayaan alamnya, tapi juga begitu kaya peradaban, adab, dan warisan nilai yang membentuk dari diri masyarakatnya sudah terbentuk sepanjang ratusan tahun. Melalui kolaborasi ini kita ingin memperkuat pendidikan adat, revitalisasi situs sejarah, pelestarian manuskrip yang tadi dikatakan mungkin ada artefak-artefak yang ada di Spanyol, akan kita bantu komunikasikan dari Pemprov dengan Kementerian Kebudayaan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan dari Spanyol. Mungkin ada barang-barang yang bisa di-sharing untuk dikembalikan ke tanah Tidore, melakukan hal yang sama untuk Bacan, untuk Ternate, dan juga untuk Jelolo. Tadi di kapal saya ngobrol dengan Pak Menteri, ada anggaran untuk operasional museum, tetapi menurut kami Pemprov akan menyiapkan anggaran untuk membangun museum atau revitalisasi museum yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua peninggalan catatan sejarah dari khususnya Kesultanan Tidore, dan kemudian operasionalnya bisa didukung ya dari kementerian. Kami menunggu usulan dari Kesultanan Tidore kepada Pemprov Maluku Utara. Tadi pagi juga mendengar cerita yang sangat menarik dari Pak Menteri tentang Tuan Guru yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Tadi sejarahnya yang sangat lengkap dan luar biasa sudah diceritakan langsung oleh Sultan Tidore. Jadi Bapak Imam Abdullah ini bahkan ada di ChatGPT, di AI juga menjelaskan beliau selain menuliskan Al-Quran dari ingatan, menjadi tokoh fondasi awal ajaran Islam di Afrika Selatan. Beliau juga ketika deportasi di Cape Town, beliau juga yang membangun komunitas muslim sama di Afrika Selatan, dan yang membangun masjid dan musola pertama juga di Afrika Selatan, dan dikenal sebagai bapak pendiri Islam di Cape Town di Afrika Selatan, yang menyatukan warisan Tidore, Maluku Utara, Indonesia dengan sejarah Islam yang ada di Afrika Selatan. Dan suatu kehormatan beliau diberikan gelar tokoh pahlawan nasional oleh seorang tokoh yang sangat inspiratif, Nelson Mandela. Saya mewakili Pemprov Maluku Utara akan bekerja sama dengan Kesultanan Tidore dan dari pemerintahan kota Tidore untuk mengusulkan dalam waktu segera melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengusulkan Imam Abdullah sebagai pahlawan nasional untuk di 2025. Saya juga hadir di sini selain mengantar menemani Pak Menteri untuk silaturahmi ke Datuk Kesultanan Tidore. Saya juga sebagai junior datang di sini silaturahmi dengan senior Sultan Tidore. Saya baru 9 bulan memimpin Maluku Utara. Mohon bimbingannya, mohon arahannya. Jika ada yang salah, saya dengan Pak Sabin dari kami membutuhkan ide-ide dan gagasan besar dari OU untuk bersama-sama dengan kami membangun Maluku Utara. Saya setuju bahwa memastikan keadilan hadir itu adalah yang terpenting. Sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo juga memastikan pemerataan pembangunan, memastikan keadilan di semua daerah yang kami pimpin. Dan itu menjadi bagian dari visi yang akan kami laksanakan. Kami sepakat bahwa kami anti politik balas dendam, bahwa ketika kita kontestasi pilkada itu sesuatu yang wajar. Ketika kita bersaing, kita kan harus bersaing yang terbaik. Tapi ketika sudah selesai, kita kembali bahwa semua di Maluku Utara ini adalah semuanya bersaudara. Mari menghibur, kita tidak bisa sendiri. Bumi Maluku Utara yang begitu kaya ini hadir dan tetap ada dengan peradaban yang luar biasa, itu semua dari hasil kolaborasi. Dan saya yang junior ini menyadari
penuh bahwa saya membutuhkan gagasan besar, pikiran besar, dan ide besar dan para senior yang ada di Maluku Utara. Untuk itu dengan seluruh kerendahan hati saya memohon untuk Om Sultan Tidore untuk membantu saya dan Pak Sadri VY untuk bersama-sama bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dalam arti yang sesungguhnya di bumi Maluku Utara ini. Kita bisa berkomunikasi secara formal maupun secara informal. Semua jalur komunikasi saya buka, dan saya juga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati memohon maaf jika di masa lalu ada gesekan-gesekan yang terjadi dari kedua belah pihak. Saya mohon maaf, kita sedang waktunya untuk bergandengan tangan di tangan membangun Maluku Utara, karena ini adalah tanah kita bersama. Saya hanya diberikan, dipinjamkan otoritas selama 5 tahun saja, tepatnya sisa 4 tahun 2 bulan lagi. Setelah itu otoritas ini akan saya kembalikan ke masyarakat Maluku Utara dan akan dilanjutkan oleh putra putri terbaik dari Maluku Utara. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat Maluku Utara sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Pratikno atas anugerah gelar Abdan ini, Mova Bangsa. Jadi sekarang Pak Menteri itu sudah menjadi keluarga besar dari Persoalan Tidore dan Maluku Utara. Semoga kita tanggapi hari ini membawa berkah bagi Tidore, bagi Maluku Utara, bagi Indonesia. Maluku Utara, rumah peradaban kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah teman-teman kita ikuti sambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dengan gelar kehormatan Buma Pangdam Billy Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam Om Swastiastu dan budaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara, Ibu Sri Mulyani, serta jajaran Forkopimda yang hadir, tuan rumah Sultan Tidore, Sultan Haji Musa Isa, beserta seluruh jajaran pemangku adat tokoh adat Kesultanan Tidore, Wali Kota Tidore, Kepulauan Bapak Muhammad Syekh, beserta Forkopimda yang hadir, pemangku adat, imam, dan juga seniman budayawan yang hadir, Ketua dan anggota DPRD Kota Tidore, yang hadir, bapak-bapak, ibu, adik sekalian. Mohon maaf, pertama saya mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan budaya dengan tadi sebuah acara yang dipimpin oleh Sultan Tidore dengan nama, saya sebut saya gampang, Lomba Bangsa Gili Bulu-Bulu. Terima kasih Sultan Tidore atas kehormatan ini membuat saya menjadi bagian persaudaraan dan Kesultanan Tidore. Dan sebenarnya saya juga sudah lama ingin ke Tidore. Nama Tidore itu selalu terngiang-ngiang, Alternatif sudah beberapa kali, tapi ke Tidore ternyata tidak jauh juga dari sini. Saya dulu tahun 2017 pertama kali saya ziarah ke makam Tuan Guru Tidore di Cape Town, dan kemarin pada bulan November awal bulan ini saya kembali ziarah juga ke Tuan Guru. Jadi 2 kali saya sudah ziarah ke makam Syekh Yusuf dan juga ke makam Tuan Guru. Tuan Guru Tidore ini betul sekali Pak Sultan sangat terkenal di Afrika Selatan, sudah menjadi pahlawan nasional. Karena itu saya sangat mendukung dan juga mendorong pemerintah Kota Tidore dan juga provinsi untuk mengusulkan melalui sebuah prosedur tentu saja agar Tuan Guru Tidore menjadi pahlawan nasional. Tuan Guru Tidore terkenal demikian. Ini Tuan Guru Abdullah bin Ali Abdussalam itu menjadi seorang tokoh yang dikenal, mendirikan masjid pertama bernama
Masjid Awal di sana, dan makamnya juga dimuliakan bahkan oleh kelas tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari Turki dan juga dengan makam-makam lain. Jadi memang Tuan Guru Tidore itu sangat kenal sana. Diberi tugas oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Kebudayaan, juga sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Sebenarnya Dewan GTK ini bersama juga di sini saya datang bersama staf khusus Pak Kamanda dan juga Direktur Sejarah dan Permusiuman Profesor Agus Mulyana, dan beliau juga anggota dari Dewan GTK Gelar dan Tanda Jasa Tanda Kehormatan. Kami waktu itu sudah bersidang atas usulan-usulan yang ada dari nama-nama itu, kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan prioritas setelah tadi satu-satu sama calon dari Kementerian Sosial, DP2 GP dan Kementerian Sosial yang mengajukan kepada tim kami di Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan. Kemudian kita memilih 24 dari seluruh usulan yang ada itu, dan kebetulan saya diminta oleh Pak Prabowo, Bapak Presiden, untuk menyampaikan hasil-hasil dari Dewan GTK, membacakan di hadapan beliau rekomendasi dari Dewan GTK, dan beliau memutuskan bahwa Sultan Zainal Abidin Shah, Sultan ke-35 menjadi pahlawan nasional atas pilihan dari Bapak Presiden. Saya hanya menyampaikan, dan memang urgensinya juga menurut saya atau peran beliau juga sangat vital, terutama tadi yang telah disampaikan bahwa perjuangan beliau di saat-saat kritis di masa-masa itu, dan juga mempertahankan kesatuan wilayah Papua dalam wilayah negara Republik Indonesia itu sangat krusial sekali, dan saya kira itu diakui oleh seluruh masyarakat. Dan juga saya berharap nanti Tuan Guru Tidore yang sudah menjadi pahlawan nasional bisa juga menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan. Jadi selain Tuan Guru Tidore yang menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan, orang Indonesia adalah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf memang satu abad lebih awal dari Tuan Guru Tidore. Beliau termasuk yang dibawa ke sana, ke Sri Lanka dulu selama 10 tahun, baru ke Cape Town 5 tahun dan meninggal di sana. Baru kurang lebih 100 tahun kemudian Tuan Guru Tidore itu dikenalnya demikian. Ini Tuan Guru Abdullah bin Ali Abdul Salam